Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, termasuk manusia. Dan manusia yang telah meninggal dunia akan dikembalikan ke tempat asalnya, yaitu tanah. Memang benar, manusia terbuat dari tanah dan dikembalikan pula kepada tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12. Di tanah inilah kita akan merasakan seperti apa rasanya berada di alam kubur atau biasa kita kenal sebagai alam barzah. Di alam barzah, manusia tidak dibiarkan begitu saja. Akan datang malaikat yang mulai menginterogasi dirinya, di mana setiap amalan yang dilakukan di dunia akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Jika tidak mampu menjawabnya, maka siksaanlah yang akan diperoleh. Ada suatu kisah yang sangat menarik yang terjadi di alam barzah, di mana ada seseorang yang malah ingin menipu malaikat yang akan menginterogasinya. Lantas, seperti apakah kisahnya? Adakah cara lain agar selamat dari siksa kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Orang yang ingin menipu malaikat di alam kubur. Kisah ini bermula saat ada seorang yang kaya dan juga cerdik. Ia juga pandai dalam menggunakan tipu muslihatnya. Namun pada suatu hari, ia sedang terbaring sakit dan memanggil istrinya untuk menyampaikan wasiat. Lelaki itu meminta sang istri untuk mencarikan kain kafan yang buruk untuk digunakan membungkus dirinya saat ia meninggal nanti. Hal ini dikarenakan lelaki itu ingin bertaubat dan merasa sudah puas dengan segala kemewahan yang dimilikinya. Ia pun ingin mati dalam kesederhanaan dan bertaubat. Mungkin bisa jadi terlambat, tetapi ia yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Suatu ketika setelah suaminya meninggal dunia, sang istri pun masih heran dengan amanah yang diberikan sang suami untuk mengkafaninya dengan kain kafan yang buruk. Di malam harinya, sang istri bermimpi tentang suaminya dengan raga yang sudah dikubur dan rohnya yang dihidupkan kembali di alam barzah. Di dalam mimpinya, ia melihat para mayit yang berada di dalam kubur yang didatangi oleh malaikat Rumman. Wajah malaikat ini berbentuk seperti cahaya matahari. Kemudian malaikat itu duduk di samping mayat seseorang. Malaikat itu meminta mayit itu untuk menuliskan semua perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Mayit itu pun bertanya, dengan apa ia harus menulis karena tidak ada alat tulis di sana. Malaikat itu mengatakan untuk menggunakan air liur sebagai tintanya dan jarinya sebagai penanya. Mayit itu juga tidak memiliki buku dan malaikat mengatakan untuk menggunakan sepotong kain kafannya sebagai buku pencatat amal. Si mayit pun menuliskan perbuatan baiknya terlebih dahulu. Saat menuliskan kebaikan ini, ia pun sangat senang. Berbeda saat ia menuliskan kejahatan yang pernah dilakukan. Sesekali ia berhenti karena merasa malu kepada Allah untuk menuliskannya. Melihat hal itu, malaikat Rumman pun bertanya, mengapa si mayit malu kepada Allah? Lantas bagaimana saat ia melakukannya di dunia? Malaikat pun mengambil gada dan memukulkannya pada si mayit. Mayit itu pun merasa kesakitan dan meminta untuk dilepaskan sehingga ia bisa menuliskan semua perbuatan jeleknya. Kemudian malaikat Rumman meminta si mayit untuk menggulung dan mengecap tulisannya dengan kuku, lalu menggulungkan gulungan tulisan itu di lehernya. Setelah itu, malaikat Rumman pun pergi dan baru kemudian datanglah dua malaikat lain, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Setelah melihat kejadian itu, dalam mimpinya sang istri kemudian melihat
Malaikat Ruman mendatangi dan mendekat kepada suaminya. Sang suami kemudian berkata kepada malaikat itu bahwa ia adalah orang yang sudah lama di alam tersebut karena pakaiannya sudah terlihat lapuk. Malaikat Ruman pun tahu bahwa si mayit itu hendak menipunya. Malaikat Ruman pun tidak kalah cerdik dan ingin membalasnya. Malaikat Ruman bertanya, apakah sang suami telah melakukan semua ketetapan? Sang suami pun mengatakan kepada malaikat, jika semua amalnya adalah baik, sehingga ia meminta untuk diantarkan ke surga. Malaikat itu pun kemudian mengajaknya melihat surga dan neraka. Saat melihat surga, malaikat mengatakan, jika tempat itu berisikan orang-orang dengan kesepian, karena senantiasa berzikir kepada Allah. Lalu malaikat mengantarkan sang suami menuju ke neraka yang lebih ramai. Bahkan ada idolanya yang semasa dulu sering mengumbar aurat dengan pesta yang meriah. Seketika sang suami pun meminta untuk dimasukkan ke neraka saja karena ia lebih suka tempat yang ramai. Dan akhirnya malaikat tersebut tetap meninggalkannya di dalam neraka sampai pada hari kebangkitan. Cara lain agar bisa selamat dari azab kubur. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cara pertama agar seseorang dapat selamat dari siksa di alam kubur adalah menghindari semua perkara yang bisa mendatangkan siksa kubur. Cara memulainya adalah dengan melakukan muhasabah diri sebelum tidur malam. Ia hendaknya menghisab dirinya sendiri, apa keuntungan dan kerugian yang telah diperbuatnya pada hari itu. Jika ia merasa telah melakukan suatu keburukan, maka ia berjanji untuk bertaubat dan tidak akan mengulanginya pada keesokan harinya. Karena dengan demikian, jika ia meninggal pada malam itu, maka ia meninggal dalam keadaan telah bertaubat. Adapun jika ia masih hidup keesokan harinya, maka ia memiliki kesempatan untuk memperbanyak melakukan kebaikan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus ia lakukan setiap hari sebelum tidurnya. Dan akan lebih baik lagi jika muhasabah diri tersebut disertai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ini merupakan jawaban secara umum dari Ibnu Qayyim tentang cara menyelamatkan diri dari siksa kubur. Cara kedua agar seseorang dapat terbebas dari siksa di alam kubur menurut Ibnu Qayyim adalah dengan melakukan amalan tertentu atau orang yang meninggal dalam keadaan tertentu. Ibnu Qayyim menjelaskan ada beberapa amalan yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa di alam kubur. Salah satunya adalah dengan istiqomah membaca surat Al-Mulk. Hal ini disandarkan pada sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Tabarakallazi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup menamainya dengan Al-Mani'ah atau penghalang. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selain daripada itu, dalam kitab Bushrul Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'asin juga menjelaskan bahwa seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematiannya juga akan terhindar dari siksa kubur. Dengan amalan itu, ia juga akan aman dari himpitan kubur dan kelak di akhirat, malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi Shiratal Mustaqim hingga ke surga. Meninggal dalam keadaan tertentu yang dapat menyebabkannya terbebas dari siksa kubur. Salah satunya adalah meninggal karena sakit perut. Hal itu karena meninggal dalam keadaan seperti itu dianggap sebagai syahid dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Yasar, beliau berkata, aku duduk bersama Sulaiman bin Surad dan Khalid bin Urfutoh. Mereka menyebutkan ada seseorang yang meninggal karena sakit perut. Keduanya berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya.
Maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya, "Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya?" Lalu yang lainnya berkata, "Betul apa yang kamu ucapkan." Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai cara yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim tentang cara agar terbebas dari siksa kubur. Semoga setiap kita yang menonton video ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk meneladani hal itu, sehingga atas izin Allah kita pun kelak ketika meninggal dapat terbebas dari siksa kubur. Di samping amalan-amalan di atas, ada beberapa amalan lain yang juga bisa menyelamatkan seseorang dari siksa di alam barzah. Di antaranya zikir kepada Allah, sholat, puasa di bulan Ramadan, haji dan umroh, sedekah, menjalin silaturahmi, melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, berharap dan berprasangka baik kepada Allah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.